ada pelecehan seksual juga. Eva mendapati pelecehan seksual. Boleh. Iya, Siapa yang melakukan? Pak Frans. Akhirnya saya dipegang-pegang. Bagian sensitif saya dipegang situ. Karena saya mau melawan, takut dengan anjing. Frans Manasang. Kamu ya, jahat banget kamu. Saya pernah menjadi karyawan Oriental Circus Indonesia selama 10 tahun lebih. Dulu kalian bungkam dan bisu karena ketakutan. Hari ini saya bangga karena kalian berani mengatakan kebenaran. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Jadi banyak banget permintaan kalian. Bang, kawal kasus sirkus dong bang, kawal. Ya wis toh. Kali ini kita bakal kawal kasus, yaitu ada lagi ya, selain Bu Vivi, terus Bu Butet, terus satu lagi siapa yang jatuh yang sampai dia duduk di kursi roda, itu udah dibahas ya. Nah, kali lagi ada lagi yang muncul ya, salah satu mantan pemain sirkus, dia menceritakan kejadian dia. Saya belum sempat denger sih, karena saya pengen nge-reaction bareng kalian. Namanya tuh kalau nggak salah Bu Eva, dan ada satu lagi dari Pak Samsudin. Mereka berdua nih menceritakan kejadian mereka saat di sirkus. Oke, seperti biasa teman-teman, saya mohon bantuannya dengan cara klik tombol subscribe-nya biar kita semangat juga nih ngawalnya. Jangan lupa juga untuk melakukan pembelian di sini nih ya. Apalagi kalau kalian sambil nonton FKR Project makan mie, biar nontonnya tuh makin seru lagi gitu ya. Sambil mengawal kasus ini nih. Bisa dah belinya di mana, di deskripsi biar kalian dapat promo. Dan ada lagi kalau kalian pengen investasi di Semar Nusantara karena dia menjual segala pas. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Dialamin pemain sirkus. Oke, kita dengerin dari Bu Eva. Teman-teman, ini saya baru mendapatkan satu lagi korban kekerasan dari Oriental Circus Indonesia. Ada salah satu korban yang baru, namanya Ibu Eva. Ibu Eva ini tinggal di Jawa Timur. Saya tidak tahu Jawa Timurnya mana, tetapi kondisinya juga tidak baik-baik saja. Ketika pada saat di sirkus juga sering mengalami kekerasan. Seperti apa modusnya? Apakah sama seperti Lisa, Butet, Vivi? Saya akan menyapa. Pagi Ibu Eva. Pagi Cak Soleh. Ibu Eva, tahun berapa Ibu Eva masuk di Oriental Circus? Ya, saya lupa tahunnya, tapi dari kecil saya waktu itu diambil, didatangi Masih ingat seorang. Masih ingat enggak kalau punya orang tua? Masih ingat. Ingat ya? Ingat. Jadi pada saat Wait. Dari pengakuan Tony tersebut katanya mereka anak yatim piatu semua. Ini ada orang tuanya. diambilnya itu dengan orang tua. Iya, orang tua, tapi hanya nenek aja. Oh, nenek yang memberikan. Waktu itu yang ngambil Jansen atau Fran atau Tony Sumampau? Pak Hadi. Pak Hadi, bapaknya mereka ya. Ya, Pak Hadi. Saat itu masih ingat usia berapa? Kurang lebih saya waktu itu kira-kira antara umur 8 tahunan. Oh, sudah agak besar. Beda dengan yang lain ya. Yang lain kecil-kecil sehingga tidak mampu mengingat. Oke, 8 tahun. Langsung ke Pondok Indah atau ke Petojo atau ke sirkus? Ke Pondok Indah. Ke Pondok Indah. Ketemu siapa di Pondok Indah? Ya, sama Pak Hadi itu. No, maksud saya apakah ketemu Butet, teman-teman sirkus yang lain itu? Belum, waktu itu saya belum ada mereka. Waktu itu di Pondok Indah tuh saya dikasih fasilitas dengan kenyamanan seperti itu ya. Saya pikir kan waktu itu Pak Hadi bilang katanya kan dia memang cari anak, pingin anak, angkat anak gitu loh. Saya akan disekolahkan. Pengen mengangkat anak. Dijanjikan apa? Sekolah atau apa? Ya disekolahkan, nanti dikasih perusahaan seperti itu. Ya saya kan nggak tahu. Namanya saya anak umur segitu kan ya manut aja gitu loh. Tahu saya dibawa di Pondok Indah itu. Oke. Kasih makan, enak. Oke, setelah di Pondok Indah dibawa ke sirkus selang berapa lama? Kira-kira seminggu saya dibawa ke sirkus. Dibawa ke sirkus, langsung dilatih? Iya, enggak dilatih dulu. Oke, ketemu saya siapa? lihat Teman-teman di sirkus? Ya, saya lihat anak-anak, banyak anak-anak kecil-kecil itu yang mereka tuh disuruh latihan, yang dipukul,
yang disiksa seperti itu, Pak Cak Soleh. Oh, jadi Eva ini sebelum dilatih tiba-tiba sudah nonton, sudah melihat anak-anak kecil. Iya, mereka Oke. lagi latihan. Lagi latihan. Apa yang Iya. dilihat Eva? Yang dipukul atau apa? Iya, kalau salah nggak bisa diteling, ditendang seperti itu. Oke. Nah, apakah Eva pernah menyampaikan ke Pak Hadi atau ke Jansen atau ke Fran, loh, kok seperti ini? Kok nggak sekolah, kok malah dilatih jadi pemain sirkus? Enggak, saya nggak pernah berani bertanya. Nggak, kenapa Oh, nggak berani berani. bertanya? Karena saya takut, sudah trauma dulu lihat mereka dipukul. Oh, mereka sudah trauma. Oke, Ya. pernah nggak ingin minta dipulangkan ke mamanya? Pernah, Kepada siapa itu disampaikan? ya sama Pak Fran. Pak Fran. Apa jawabnya Pak Fran? Frans. Kamu nggak punya orang tua. Oh, nggak punya orang tua. Oke. Apakah Eva juga mengalami kekerasan? Iya, saya mengalami kekerasan Apa bentuk yang kamu terima? yang sangat-sangat trauma. Apa? Dipukul apa? Eva, kenapa dipukul? Salah apa? Saya latihan nggak bisa, dipukulin, ditendang, dipukul sama bakyak yang tebel itu sama Pak Jansen juga. Wah, ini tindakannya kasar banget teman-teman. Maaf banget ya kalau misalnya ada sensor-sensor gitu ya. Soalnya ini terlalu berbahaya ceritanya ya. Intinya melakukan di sini. Sama Pak Fran, Ya, sendal kayu. sendal kayu yang zaman dulu yang tebel itu loh, Cak Soleh. Dalam biak. Jadi yang melakukan itu Jansen. Jansen sama Pak Fran juga. Fran juga ya. Iya. Itu pada usia berapa? 8 tahun itu atau 10 atau berapa? Ya pada usia itu. 8 tahun itu. Iya, Udah dipukuli. iya. Oke, terus apa lagi? Eva, coba diceritakan. Ada Jansen juga. Eva mendapati pelecehan seksual. Boleh. Iya, Siapa yang melakukan? Pak Frans. Pak Fran. Itu usia berapa Evanya? 10-12 tahun saya. Pada saat antara 10 sampai 12 tahun. Iya. Apa bentuk pelecehan? Tolong diceritakan. Ini untuk Luar biasa juga. Jadi menguasai tubuh-tubuh bocah-bocah tersebut. mengungkap kebenaran supaya publik tahu, supaya warga Indonesia tahu betapa jahatnya mereka ini. Jahat banget sih. Saya dipukul. Masuk di karavan. PKL. Saya disuruh buka baju, saya nggak mau, saya ngelawan. Tapi saya dipukulin. Dia bilang kalau kamu semakin ngelawan, saya pukul kamu sampai mati. Kalau kamu nggak mau nurut saya buka baju, mati kamu, dia bilang gitu. Waktu itu saya pertahankan, saya nggak mau, tapi saya diseret, ditarik baju saya disobek, saya suruh telan. Buka semua sama. Dalam suruh buka, akhirnya susu saya dipegang-pegang. Bagian sensitif saya dipegang di situ. Karena saya mau melawan, takut dengan ancaman. Frans Manasang. Kamu ya. Jahat banget kamu. Udah kayak seakan-akan hewan ya. Karena mungkin di sana udah banyak banget orang ya, dia ngerasa dia berkuasa gitu ya. Ini jahat banget. Dan pasti ini banyak sensornya sih. Ancaman Pak Fran itu tadi seperti itu, berkali-kali dia melakukan seperti itu. Ingat Eva berapa kali? 5 kali, 10 kali, atau lebih? Sering. Sering ya? Sampai usia berapa Eva mengalami pelecehan seksual ini? Sekitar saya ya sampai umur 15 16. 15. Iya. Saya tanya sama Eva, tolong dijawab jujur. Apakah Eva pernah dididik sama Pak Fran? Kalau jujur saya enggak pernah, tapi kalau untuk apa itu saya sering. Sering. Iya, dia suka kadang-kadang cium dari samping gitu. Suka terus. Oh, dari samping. Ya, Pakai mulut? enggak. Enggak. Apakah selain Eva juga ada teman-teman pemain seperti Eva yang mendapatkan pelecehan juga? Ada. Tapi saya nggak perlu sebut nama. Ada ya? Ada. Eva lihat sendiri. Saya lihat sendiri dan saya pernah memergoki mereka dan saya dicam. Memergoki apa? Apakah di apakah berbuh? Bu? Ya, Wow. Gila nih si Frans ya. Udah kayak hewan ya. Udah kayak hewan deh emangnya. Ini yang melakukan Fran apa Jansen? Kelakuannya. Frans. Selalu dia. Fran. Ya. Jadi Eva siap bersaksi bahwa ada teman yang tidak sekedar diraba sampai di Siap saya bersaksi. siap bersaksi. Apakah Eva lihatnya sekali atau berulang kali? Sering karavan itu bergoyang, jadi gosip seperti itu.
Apakah saat itu yang dilihat Eva, pemain yang sampai di itu usia berapa itu pemainnya? Ya sampai udah usia dewasa dia. Coba diperjelas mulai usia berapa yang diketahui Eva sampai usia berapa perkiraannya? Ya perkiraan saya usianya antara 20 ke atas. Oh, umur-umur yang udah balik ya, udah dewasa itu tidurin sama si Fran. Sedangkan umur-umur yang masih kecil yaitu luar biasa ya. Ini emang harus dikawal sih teman-teman. Wah, jahat banget asli buat perbuatan Franz. 20 ke atas. Ya. Berarti dia dari segi usia lebih tua temannya Eva ketimbang Eva Iya, saat itu. betul sekali. Betul ya. Oke. Apakah Eva pernah melarikan diri? Pernah. Saya pernah melarikan diri. Itu melarikan diri itu dari sirkus atau dari taman safari? Dari sirkus. Sirkus. Pada saat main di mana? Waktu itu saya lupa main di mana, tapi saya pernah melarikan diri dengan teman saya, terus ketangkep. Oke, ceritakan main di mana Eva lari dengan teman itu. Saya lupa main di mana waktu itu, tapi saya waktu itu mau melarikan diri dengan teman saya juga. Tapi ketangkep dengan si security itu, si bodyguard itu. Akhirnya kaki saya ditarik, saya dibawa di satu tempat itu, di karavan situ. Kaki saya tuh dijongkel pakai bukaannya tutup botol yang tajam itu loh. Oke. Dengan pengancaman. Apakah membekas sampai sekarang? Iya, membekas, ada bekasnya. Ada ya, bekasnya seperti Lisa yang kakinya di harimau itu. Ada ini juga ada bekas. Ada bekasnya. Nah, setelah Eva ketangkap, apakah Eva mendapatkan kekerasan? Iya, kekerasan. Saya dipukul, dihajar. Teman-teman, bentar ya, kita garis bawahi dari statementnya Vivi, Butet segala macam. Ketika mereka kabur, mereka selalu ketangkep, dan ini sama juga kejadiannya. Dan hukuman apa sih yang didapat ya ketika ditangkap? Ini kayaknya menarik nih, ini dijelasin nih. Ini sinkron loh gitu. Kalau misalnya mereka ngarang ini kayak agak sulit gitu ya. Karena hampir-hampir sinkron cerita mereka semua ini ya. Misalnya kalau ngarang ya pasti salah satu oknum itu beda gitu ya ceritanya. Cuma ini kayaknya sama banget ceritanya ya. Kalau emang karangan, cuma ini levelnya udah tinggi banget nih karangannya. Bisa sinkron gitu. Pihak A, B, C kejadiannya tuh hampir sama. Tapi kan pihak si dari Tony, Franz Manansang, segala macam mereka dari keluarga-keluarga mereka lah. Intinya itu mengklarifikasi bahwa semua itu hanya cerita karangan, bohong gitu ya. Terlalu sinkron kalau dibilang cerita karangan ya. Lanjut lagi, seru banget. Siapa yang melakukan? Franz. Jansen ikut? Itu Jansen nggak ada. Nggak ada, ini cuman Fran ya. Oke, coba diceritakan pada saat lari ketangkap Eva dengan teman apa yang dibeli. Tubuh-tubuhmu ini coba diceritakan. Semua tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki itu saya dipukul sampai berdarah. Saya saya nggak boleh nangis. Kalau nangis saya tambah dipukul sama dia. Dia bilang kamu jangan bersuara. Dikeras lagi. Ya, jangan bersuara, jangan nangis. Kalau kamu tambah nangis tambah aku aja. Dia bilang gitu. Saya dikata-katain Bu, bagian mana yang berdarah? Ya ini mulut. Mulut. Iya. Temanmu juga. Teman saya juga dipukul sama. Siapa nama temanmu yang lari ketangkep sama Eva? Yuli. Iya. Oh, Yuli yang akhirnya bisa bertemu dengan orang tuanya itu. Iya. Oke. Itu sinkron tuh. Tahun setelah ketangkep, kapan lagi Eva kabur? Waktu itu saya lupa tahunnya, tapi sirkus waktu itu main di Taman Mundu, depannya Gelora 10 November itu di Surabaya. Saya waktu itu main salah, jatuh, saya dipukulin sama Pak Fran itu, babak juga sampai berdarah. Akhirnya saya memberanikan diri untuk melarikan diri. Saya kabur. Nggak ketangkep? Tahun berapa? Akhirnya nggak ketangkep nih. Apa Eva? Saya lupa kalau nggak salah tahun 87-an. 87. Tahun 87. Berarti setelah Butet, setelah Lisa ini ya? Iya. Oke. Apakah Eva sudah menikah sekarang? Sudah, tapi saya sudah nggak punya suami. Jadi saya single parent. Single parent sekarang. Apakah Eva pada saat keluar dari tempat sirkus punya identitas? Tidak punya sama sekali sampai sekarang. Sampai hari ini KTP tidak punya? Sinkron ya? Nggak punya, sinkron saya ya? nggak tahu. Saya umur berapa sekarang? Saya lahir teman-teman di mana? ini kan ada setelah keluar dia nikah sehingga dia ngurus KTP. Eva punya KTP tidak? Ada, tapi ini KTP memang saya
ngurus karena saya waktu Iya, keluar dari ngurus sirkus sendiri. kan, ya saya nggak punya identitas, jadi saya ngurus Sehingga sendiri. data itu ya data yang belum tentu benar. Betul sekali. Oke, Eva, betul tidak ketika selama main di sirkus tidak menerima gaji? Tidak sama sekali. Oh, Betul sinkron. tidak selama main sirkus tidak pernah mendapatkan pendidikan? Betul. Cuman pendidikan Eva cuman bisa baca tulis? sekedar aja. Bisa saya baca tulis bisa. Bisanya diajari pegawai? Iya, kayak manggil orang gitu untuk ngajarin gitu loh. Bukan kita sekolah yang sekolah kayak orang-orang tuh bukan. Sinkron asli, sinkron sama si Vivi Butet. Janjinya kan disekolahin, ternyata nggak, nyampe sana hanya diajarin doang, kayak cuma baca, nulis, kayak menghitung, udah gitu doang. Ya, hal-hal dasar doang lah, karena selebihnya mereka ini ya cuma buat dilatih, buat latihan sirkus ya. Mereka nggak boleh berpikir lebih jauh lagi gitu kan. Oke, pada saat Ida jatuh dari ketinggian 15 meter Ida. main terapis itu, Eva sudah kabur apa masih di dalam? Saya sudah kabur. Sudah kabur. Eva, saya hari ini kan membantu teman-teman untuk berjuang mendapatkan keadilan. Sejak kecil dipisahkan dari orang tua, sejak Iya. kecil dieksploitasi oleh 3 macan ini, 3 serangkai, Jansen, Frans, sama Tony Sumampo. Apakah Eva mau bergabung untuk menyuarakan kebenaran ini? Saya mau bergabung demi teman-teman kita, demi mereka semua yang senasib dengan saya. Saya mau Eva, apakah hari ini sudah bisa ketemu asal-usulmu siapa? Sudah ketemu dengan orang tuamu? belum sama sekali. Saya pingin ketemu orang tua saya, adik saya. Saya pengen tahu keluarga saya di mana. Eva, kekejian yang diterima oleh kamu dan teman-teman, apakah kalian, Eva terutama pribadi, ingin supaya pelaku-pelaku ini juga mendapatkan hukuman berat? Saya pingin mereka mendapatkan hukuman yang setimpal, yang seberat-beratnya untuk membayar semuanya. Oke, cukup Eva. Karena sebenarnya saya ingin ketemu dengan Eva, tapi karena posisinya jauh sehingga wawancara ini harus menggunakan Zoom. Tetapi nanti besok ketika di Komisi 3, apa yang dialami Eva ini akan kita sampaikan. Ini bagian dari jeritan mantan para pemain sirkus Oriental Sirkus Indonesia, supaya ini didukung oleh teman-teman DPR agar membentuk pengadilan HAM, karena ini adalah sejarah kelam bangsa ini, supaya pelaku-pelaku ini mendapatkan hukuman yang berat, hukuman yang setimpal, dan ini menjadi pelajaran agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Terima kasih atas waktunya buat Ibu Eva. Saya minta maaf kalau membuat Ibu Eva sedih. Oke, udah selesai sih teman-teman. Saya tuh tadi kayak ngebayangin kalau ya kita ada di posisi Bu Eva lah teman-teman ya. Bener-bener belum tentu kita kuat kayak Bu Eva gitu ya. Sampai bertahun-tahun soalnya ya teman-teman, bukan setahun. Tahun ini udah berat banget itu. Dia sampai bertahun-tahun loh. Dari umur 8 tahun dan bisa kabur di umur sekitar 15 tahunan gitu kan. Cukup miris ya kalau dengar kejadian kayak gini, bener-bener bikin sedih banget. Oke guys, kita coba baca komentarnya. Frans Manasang, hatimu terbuat dari apa? Kayaknya dari hewan mungkin lah ya. Jahat banget. Karavan itu yang sekarang ada disewa-sewain untuk nginep di taman safari sama nggak sih? Ya, mereka melakukan hubungannya di dalam karavan tersebut ya. Luar biasa emang. Istrinya si Frans Manasang nggak marah apa ya? Karena mungkin istrinya udah mewajarkan, yang penting dapat duit mungkin ya. Atau faktor kedua, istrinya nggak tahu gitu kan. Tau lah kalau sekarang cowok kan pinter menyembunyikan hal-hal seperti ini nih. Taunya dibawa ke sebuah gudang cuma buat dipukulin, ternyata nggak buat di. Oke, ini dari pengakuan Bu Eva, tapi ada lagi pengakuan satu lagi nih dari Pak Samsudin ya. Kita dengar Pak Samsudin. Salam damai untuk semua. Saya Salam, Pak. Samsudin, asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, usia 65 tahun, agama Islam. Saya pernah menjadi karyawan Oriental Sirkus Indonesia selama 10 tahun lebih, dari tahun 1981 sampai dengan tahun 1993 sebagai teknisi, MC, dan pengurus perizinan pertunjukan di berbagai kota di Indonesia. Saya mengikuti perjalanan kasus ex pemain Oriental Sirkus Indonesia.
Saya hanya ingin katakan, semangat, semoga Tuhan bersama kalian. Dulu kalian bungkam dan bisu karena ketakutan. Hari ini saya bangga karena kalian berani mengatakan kebenaran. Dan saya terima kasih kepada seluruh netizen yang sudah mendukung teman-teman saya. Terima kasih kepada seluruh mass media yang sudah meliput dan menayangkan kasus ini. Apresiasi khusus saya pada Bapak Happy Sebayang dan Cak Soleh yang telah memberikan motivasi dan pembelajaran hukum pada teman-teman. Terima kasih Pak, Bapak hebat, luar biasa. Bapak memiliki empati dan rasa kemanusiaan yang tinggi tanpa memikirkan hasil akhir dari kasus ini. Saya himbau pada teman-teman, ex-pemain dan ex-karyawan teman-teman saya agar mendukung dan memberikan semangat pada teman-teman yang tengah berjuang. Terima kasih. Ya, dari dukungan Pak Samsudin ya, selaku pernah jadi di sana ya teman-teman. Kenapa Jans dan Franz belum ditangkap? Ini pertanyaan menarik nih. Ya karena setahu saya harus ada namanya barang bukti kayak CCTV. Terus ada 2 barang bukti lah yang bisa menjerat mereka. Saksi udah ada nih, tinggal barang bukti aja nih yang belum ada soalnya. CCTV pihak dari Vivi, pihak pemain-pemain nggak ada kan soalnya itu. Terus buktinya mana? Mereka bahkan setiap muncul Pak Tony, terus Franz segala macem ya menansang mereka, keluarga mereka menanya, ada buktinya nggak gitu? Cerita kalian tuh nggak logis kan, selalu bilang kayak gitu. Bukti dong, bukti. Karena nggak ada buktinya ya hukum ini agak sulit gitu ya membuktikannya. Assalamualaikum Pak Samsudin, saya kenal dengan Bapak, kita sama-sama mantan karyawan Oci juga Pak. Nah ini gimana nih, Tukul Talks ya, akun Tukul Talks, gimana? Coba dong spill ceritanya yuk, aku pengen denger nih. Yaudah guys, kayak gitu aja videonya. Gimana tanggapan kalian? Hal yang dilakukan sudah seperti dianggap pemain personal sudah mirip binatang ya, jahat banget asli demi apapun. Yaudah guys, saya undur diri dulu, kalau ada salah kata mohon maaf. Sampai jumpa di next video, jangan lupa subscribe. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.